Yuk kita ketemu lagi di perbincangan solusi SDM. Masih bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan tentu saja juga masih bersama CEO-nya Ibu Novianing Tiastuti. Pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol di solusi SDM ini dengan narasumber tamu juga. Ya, beliau adalah tapi saya sapa Bu Novi dulu. Bu Novi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Semoga sehat semuanya juga. Sekarang sudah mulai merambah luar Jawa ya? Iya, merambah luar Jawa. Tugasnya kebetulan di sana. Tugasnya kebetulan di sana, tapi enak loh ya? Iya, sambil jalan-jalan. Ya, jalan-jalan, hiling tipis-tipis gitu ya? Iya, hiling tipis-tipis. Oke. Tapi sehat ya Bu Novi? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mas. sehat. Oke. Dan narasumber tamu kita hari ini adalah Mas Haidar Anasrullah. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut, STR Par. Oh ini gelar ya ini ya. Benar Pak. Ya Mas, panggilannya Mas Haidar. Beliau adalah Talent and Culture Manager, begitu sebutannya? Betul sekali. Betul ya, dari Mercure Surabaya Grand Mirama. Mas Haidar, apa kabar? Alhamdulillah baik selalu pastinya. Selalu pastinya sehat-sehat ya. Oke, hari ini topik kita menarik karena kita akan mengkooperasikan dua hal. Yang pertama adalah comfort zone versus growth zone gitu ya. Oke, iya Mas. Silakan Bu Novi. Oke, baik. Jadi selamat pagi semuanya. Bagi sebagian besar dari kita gitu ya, mungkin termasuk saya juga, situasi di mana kita itu sudah melakukan pekerjaan dengan biasa, sudah menguasai, terus melakukan tanpa harus mikir sesuatu yang berat, nggak ada resiko. Itu kan sesuatu yang kayak privilege gitu kan, Iya, Mas, betul, ya. betul. Gitu ya. Jadi kita maunya seperti itu. Kayaknya sih semua orang tuh kesana ya, diakui Iya. atau tidak ya. Benar, Iya, pengennya atau gitu tidak. aja. Pengennya gitu-gitu aja kan. Iya. Nah, tapi kalau kemudian kita aplikasikan, itu kan secara mentalnya begitu atau secara berpikirnya ya, Betul, mindsetnya. betul. Tapi ketika itu diaplikasikan ke kehidupan pribadi gitu ya, yang nanti impact-nya itu terhadap keberhasilan kita, kesuksesan yang diraih, terus kemudian di karir juga seperti itu. Dengan cara yang kita anggap privilege tadi itu tercapai nggak sih gitu kan Mas? Kayak gitu. Jadi sesuatu yang tadi sama disampaikan Mas Aldi bahwa sesuatu yang mungkin sangat bertentangan gitu. Iya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang itu yang dinamakan comfort zone. Comfort zone. Dalam kaitannya di karir atau di pekerjaan. Karena ya itu tadi orang menganggap kalau sudah mapan gitu terus ya yang sering kita alami itu ya ketika misalnya kita dimutasi gitu atau ada orang yang dimutasi. Pertanyaan pertamanya itu bukannya terima kasih saya diberikan kesempatan yang untuk mengembangkan diri, tapi salah saya apa gitu Mas. Gitu ya. Iya, kenapa Salah kok saya dimutasi apa? gitu. Oke, iya. Supaya kita nggak keluar-keluar dari jalur, kita perlu samakan dulu persepsi kita tentang zona nyaman dalam konteks lingkungan pekerjaan itu. Bordernya sampai mana sih, batasannya sampai mana, orang bilang wah ini zona nyaman nih, atau oh enggak kok ini masih produktif kok gitu. Iya, Apa pun lebih batasannya. Jadi kalau kita sudah melakukan pekerjaan, biasanya gampangannya kalau kita di sebuah jabatan gitu Mas ya, itu kalau orang baru masuk gitu setahun itu orang belajar benar-benar kenal kerjaannya gitu. Ya. Nah itu biasanya itu belum tercipta comfort zone kayak gitu, karena orang masih di kalau orang bilang itu learning zone-nya gitu. Jadi orang masih belajar untuk kemudian dia menjadi terbiasa seperti itu. Nah tahun kedua karena dia sudah terampil, dia biasa sudah bisa mengatasi hal-hal yang sulit, itu dia sudah bisa mandiri kayak gitu kan. Nah tahun ketiga itu dia harus mencari tantangan yang baru, atau dia harus mengeksplorasi hal-hal baru yang harusnya nanti kalau orang bekerja itu kan, tapi kadang ada yang bekerja gini kan Mas, ya wis aku kerja ngalir aja lah, nanti nggak punya tujuan atau aspirasi aku harus sampai di posisi apa, atau saya harus mencapai apa. Ada banyak orang yang seperti itu kan. Ya wis kerja, pokoknya kerjalah gitu. Sudah alhamdulillah banget dapat pekerjaan seperti itu kan. Nah di tahun ketiga itu sebenarnya ketika tadi kita sudah mampu, kita sudah harus mencari cara-cara lain, cara-cara baru, kompetensi-kompetensi baru apa yang dibutuhkan, keluar dari sesuatu yang sudah membuat kita nyaman dan kita ini terampil melakukannya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara comfort zone ya sesuatu yang membuat kita nyaman, monoton mungkin gitu ya. Sudah seperti rutin, otomatis kita bisa melakukannya seperti itu. Nah, yang
juga tidak ada risiko seperti itu gitu. Nah, itu mungkin yang dinamakan comfort zone gitu Mas. Iya, Jadi iya, tidak ada risiko, tidak kepingin mencapai sesuatu yang beda dari apa yang dilakukan. Iya, gitu. challenge-nya itu sudah rasanya itu udah nggak apa ya, nggak menggetarkan hati. Tidak gitu ya. mengetarkan hati, Biasa, betul. gini-gini aja ya, datang jam 8 pulang jam 5 gitu ya. Iya, Kira-kira iya, itu termasuk seperti itu. comfort zone kira-kira. Iya. Ya, oke, saya ke Mas Haidar. Mas Haidar, saya tertarik dengan ketika jabatan Anda itu talent and culture. Gitu. Benar. Ya. Ini memang bukan sesuatu yang tidak disengaja ya dibuat karena kultur bagi apa grupnya ini kalau Kami di Merkur Grand jadi grup Akor, Pak. Akor ya. Iya, benar. Di Akor sendiri memang dipahami betul bahwa culture itu mesti ditransfer dengan baik ya. Benar sekali, Pak. Jadi memang culture ini kita berbeda dengan grup-grup hotel, Pak ya. Biasanya kita menyebutnya adalah human resource development. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat orang ini bukan hanya diteliti tapi kita benar-benar cari tahu orang ini seperti apa dan developingnya seperti apa. Sedangkan kalau di Akor ini cukup menarik dengan nama talent and culture, bagaimana setiap orang ini pasti punya talenta. Nah, dan ditambah lagi kita harus punya namanya budaya. Nah, budaya di Akor sendiri cukup unik. Sebenarnya nyambung dengan tema growth dan ini Comfort dan zone. comfort zone. Jadi bagaimana di Akor ini karena kita juga banyak unit, Pak. Jadi kita nggak mau bagaimana tim kita atau kalau bisa dibilang di karyawan itu harddisk kita itu bagaimana tidak mau jadi orang yang gitu-gitu aja atau monoton yang seperti disampaikan. Jadi hotel ini selalu berputar, Pak. Seperti itu. Bukan lokasinya loh yang berputar ya. Betul. SDM-nya. Iya, iya, Hotelnya iya, muter ya opo lah. 60 derajat. Ya. By the way, kita ngobrol-ngobrol soal bisnis di kita. So far so good. Perhotelan sudah balik normal setelah dihajar oleh Dihajar. pandemi Covid. Wah, alhamdulillah Pak, kalau so far so good untuk sekarang di Surabaya khususnya ya. Jadi semua sudah cukup ramai dan okupansi itu juga cukup ini ya membanggakan daripada Covid sebelumnya yang kita hanya itu luar biasa yang tadi disampaikan Pak Aldi, tapi sekarang sudah lumayan. Namun di sini juga jadi challenging buat bisnis perhotelan, Pak, karena semakin banyaknya tamu mau nggak mau semakin banyak yang membangun hotel, Pak. Jadi di sini semakin banyak namanya kompetitor. Kompetitor Seperti ya, itu, benar. iya. Meskipun mungkin kalau dari sisi kelas-kelasnya gitu, dari gradasinya Grade, kan, ya. ya grade-nya kan beda ya. Ada Benar. yang bintang 3, ada yang kalau Mercure Mirama sendiri apa? Sebutannya Mercure Mirama betul ya? Mercure Surabaya Grand Mirama, betul. Wih, panjang banget ya. Iya, disebut Mercure Surabaya Grand Mirama. Oh, gitu ya, harus lengkap ya. Iya, wajib, Kalau enggak kajian nanti ya. MSGM gitu ya. MSGM singkatannya. Nah, kalau Mercure Surabaya Grand Mirama sendiri kita di grade bintang 4, Pak. Bintang 4 Jadi tapi kami juga nggak mau kalah dengan bintang 5 ya, Pak ya. Kami dari segi fasilitas juga cukup mumpuni. Nah, ini yang kami selalu banggakan karena tamu sekarang bukan cari fasilitas ataupun bagaimana menginapnya, tapi yang tamu sekarang cari adalah pengalaman, Pak. Nah, sebelum kami cari pengalaman tamu, tapi kami buat para karyawan kami buat pengalaman yang luar biasa. Jadi tamu karyawan dibuat happy dulu, baru nanti tamu pasti bukan hanya happy, tapi benar-benar experience nantinya, Pak. Iya. Mengelola hotel yang boleh dibilang legendaris ya. Benar. Betul. Mirama kan Legendaris. sejak zaman saya kecil itu sudah ada gitu. Sampai Benar hari ini sekali. dengan nama yang dipolas-polas tetap ada Miramanya Iya, gitu iya. ya. Benar. Itu apa kelebihan kekurangannya Mas Haidar? Kalau kelebihannya pasti dari Sejualan ini ya. segi legenda tadi yang Bapak sampaikan, jadi orang akan namanya nostalgia ya Pak ya. Jadi ngelihat hotel Mercure Surabaya Grand Mirama pasti orang mengingat, wah ini hotel sejak saya diajak papa saya dulu waktu kecil. Jadi kan Betul, termasuk Pak Aldi, jadi kira-kira masih sama ya. Jadi ini memorable banget nih di saya. Nah kalau kekurangan Pak ya, kalau kekurangan sendiri pasti kami bukan berarti kalah, tapi kami pasti di sini agak sedikit kayak, ada hotel baru nih di sini-sini. Nah ini pasti kan kekurangannya. Cuma kami, ya alhamdulillah, tapi sampai sekarang kami bisa menanggulangi kekurangan itu, Pak. Jadi meskipun kami hotel lama, tapi kami juga bisa eksis tetap di dunia perhotelan sampai Artinya sekarang. tetap maju tak gentar membela yang bayar ya. Benar. Kalau Membela yang bayar, betul. Iya tuh, kan dibayar sama Akor Group. By the way, ada berapa? Surabaya dan Malang ya? Iya, Kalau kami di Mercure. Surabaya dan di Malang. Kalau Mercure, kalau di kami kan di PT Mirama Wisata, jadi owner kami punya 2 hotel di Mercure Surabaya Grand Mirama sama Grand Mercure Malang Mirama. Dua itu. Malang juga ada Miramanya. Ada Miramanya Ada Malang. Miramanya sekarang. Iya. Tapi kalau Mercure sendiri, kalau kita bicara persempit Akor ya Pak, itu cukup banyak Pak. Iya. Nah itu mungkin Bapak kalau mau di Brasil atau dimanapun itu ada. Oh iya. Oh Benar. Mercure itu apa namanya brandnya Akor. Iya,
Benar, jaringannya. jejaring itu Iya. yang irama-iramanya yang Iya, ini. iya, iya. Benar. Kalau saya itu Marama itu loh. Apa itu? Marama Kesi itu loh. Oma Irama itu loh. Sama Elvi Sukaisi. Oh alah ya ampun. Orang-orang kelihatan umurnya ya. Kelihatan umurnya. Dulu kan kalau Marama Kesi. Udah Ovi nggak tahu Aku ternyata nggak tahu, kurang update dulu itu. Ya. Sekarang berapa apa namanya yang di ini karyawannya ada berapa? Kalau Dari dua karya- itu yang Surabaya Malang itu. Kalau saya bicara Surabaya Oh, saja Surabaya ya, Pak, aja ya, kami karena tersamping- Malangnya benar. beda ini. Ya, sedikit. Surabaya ada Jadi berapa, saya Mas? Surabaya karyawan kami total di 120-an sekitar 120 segitu. ya? Iya. Wow. Dan itu juga ada yang karyawan dari Mirama ya, maksudnya dari 2007 setelah kami hotel buka itu ada, Pak. Oh iya. Ada. Oke. Cukup menarik ini harusnya. Iya. Iya. Itu berarti kalau dari Kombinasi ya. Gen X ya, X ya. X mestinya. Ada yang X, tapi lebih banyak yang dari pre-opening, rebranding ya, dari Mirama ke Hotel Mercure itu. Itu dari awal pre-opening sampai sekarang masih Ada berapa persen yang ikutan dari manajemen lama itu yang tadi Mas Haidar bilang? Oh, kalau manajemen lama sih paling hanya 1%, sih, nggak banyak. Cuma Nggak kalau banyak, yang ya. orang dari pre-opening, rebranding dari Mercure, Oh, iya. itu yang masih Berarti ada dua tahapan tahap ya. dua tahapan. Iya. benar. Oke. Oke, Bu Novi, kalau kita mau mengkomparasikan atau kita mau menguji comfort zone dan growth zone, ya. Nah, ini yang menarik pertama yang bisa gampang kita lihat. Oh, ini perusahaan kayaknya atau mungkin karyawan-karyawannya itu masuk di growth zone, bukan di comfort zone. Itu apakah menjadi lebih dinamis, tapi dinamis itu juga seperti apa? Nanti kita coba dekatkan ke Iya. bisnisnya Mas Haidar gitu. Oke, kalau tapi gini, kita bicara dulu di konteks sekarang ya Mas. Kalau sekarang perusahaan itu dia maunya di comfort zone, pastinya akan tertinggal kayak gitu Mas. Gitu. Jadi paling Itu gampang pasti ya, itu itu ya. pasti. Hukum alamnya kayak Hukum begitu. alamnya seperti itu gitu. Karena ya ini kan situasi berubah terus gitu ya. Iya, Dan iya, makin iya, cepat betul, makin betul. cepat kayak gitu kan perubahannya seperti itu. Jadi kalau mau ngelihat karyawan atau perusahaan yang ini adalah ya ketika perusahaan itu tidak berkembang, dia kurang lebih seperti itu saja dari tahun ke tahun kita melihat. Nah, itu kurang lebih ya berarti kita bisa menyampaikan bahwa baik ownernya, terus kemudian karyawannya juga maupun dari manajemennya mereka tidak melakukan inovasi, tidak menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang baru. Nah, yang itu kan ciri-ciri dari comfort zone kayak gitu loh Mas. Jadi ciri-ciri ya. Jadi saya nggak mengatakan itu perusahaannya berada di comfort zone, tetapi ciri-cirinya seperti itu. Ketika nggak ada perubahan-perubahan dari masa ke masa, kurang lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya apakah pertanyaan menarik itu apakah memang comfort zone itu selalu berkonotasi negatif ya? Nah, ini yang mau kita juga luruskan ya, karena kalau gini, seseorang untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik untuk mencapai produktivitas pastinya butuh stabilitas gitu ya. Nah, stabilitas itu adalah bisa kita katakan comfort zone dalam batas tertentu. Betul. Gitu ya. Nah, jadi itu harus tercapai dulu gitu. Jadi misalnya orang bekerja gitu ya, masuk gitu, ada peraturannya, ada SOP-nya gitu kan. Ada tata tertibnya gitu, ada job desk-nya jelas. Nah, itu kan adalah sistem yang mengatur mereka. Nah, itu harus jelas. Terus kemudian ada kalau kita bicara lagi target yang jelas dari apa yang dia kerjakan seperti itu. Nah, itu harus ada, karena kalau enggak ya enggak tertata gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ya ini konotasi positifnya dari comfort zone-nya. Jadi manajemen memang harus menciptakan comfort zone untuk karyawan dalam sisi yang itu tadi. Tetapi dalam pengelolaannya kita nggak bisa kemudian hanya itu saja gitu. Meskipun kita melakukan pekerjaan yang rutin, kita ini harus mencoba selalu mencari apa yang opportunity for improvement gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita ini jadi menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang harus diperbaiki gitu kan. Peluang-peluang untuk perbaikan. Nah, seperti itu tadi Mas gitu. Jadi kalaupun kemudian ada KPI gitu ya. Nah, itu dievaluasi, tidak tiap tahunnya selalu sama angkanya gitu kan. Kalau mungkin ada karyawan, dulu targetnya misalnya setahun cuma sekian, kok sekarang naik ya? Ya memang iya gitu, karena kebutuhannya kan seperti itu. Inflasi segala macam perubahan-perubahan terjadi. Terus perusahaan kan juga harus
harus menyiapkan dana untuk mereka ini investasi untuk pengembangan yang ada kan seperti itu. Jadi kayak sekarang ini tuntutan teknologi dan sebagainya. Nah mau nggak mau kan ini manajemen harus invest. Kalau invest kan berarti itu tadi kita nggak bisa dengan stagnan dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya betul, yang ada. Betul. Disinilah menariknya seni bagi seorang HR ini ya, manajer begitu ya. Betul. Karena kan kalau saya dengar dari penjelasannya Bu Novi kan convert zone itu harus diciptakan untuk menuju growth zone juga. Kalau orang nggak ada convert zone ya kerja tambah nggak karu-karuan gitu kan ya. Betul. Kita uji sama Mercure Surabaya Grand Mirama. Apa komentarnya Mas Haidar? Kan ada 120 orang nih yang tentu pasti tidak semuanya ada di bawahnya Mas Haidar, tapi kan sebagian besarnya ada di situ. Nah, semudah apa atau sesulit apa kemudian mencoba untuk mengkomparasikan comfort zone dan growth zone seperti yang disampaikan oleh Bu Novi barusan. Monggo silakan Mas. Thank you Pak Aldi. Pasti kalau kita bicara menyeimbangkan ya antara comfort zone dan growth zone itu pasti sulit Pak. Jadi ini memang butuh seni ya. Saya tidak bisa bilang benar salah, tapi bagaimana seni ini orang bisa happy atau tidak happy atau mungkin orang suka atau tidak suka. Nah, tapi kalau saya sebagai pengalaman sedikit di sini bahwa kami punya 120 karyawan seperti yang tadi disampaikan dan kami punya dari tahun 2007 nih kami punya karyawan yang cukup lama sampai sekarang ini masih bekerja di hotel kami. Nah, ini masih bertahan dan bagaimana caranya sekarang dari seorang HR ini bisa menciptakan suatu tetap convert tapi juga bisa growth. Nah, ini yang cukup unik. Nah, kami kalau di sini selalu kami tawarkan dengan program training internal, Bu. Pak. Jadi ini yang kami buat namanya Career Development Program yang ini sudah sampai batch ke-9. Jadi ini nantinya anak-anak meskipun dari kitchen, meskipun dari bagian waiter, waitress ini jadi semuanya tetap harus belajar keseluruhan. Jadi mulai dari front office itu apa, housekeeping itu anak kitchen juga harus belajar. Memang awalnya loh lah pasti aku sinau ini nah pasti ada pembicaraan nah buat apa gitu. Cekelanku minyak benar. Tapi saya buat apa? Nah ini yang cukup unik. Jadi semua harus tahu tentang hotel. Kenapa harus tahu? Karena agar semua bisa peduli. Nah, di saat nantinya seperti kami tidak harap ada pandemi kemarin Bu ya, di saat pandemi kemarin itu semua alhamdulillah di Mercure Surabaya itu tidak ada yang dihentikan Bu pekerjanya. Tapi dengan hasil yang sebelum-sebelumnya kita keluar dari comfort zone dengan pelatihan yang di luar-luar itu kami buat perbantuan di departemen manapun. Jadi akhirnya dari kitchen belajar ke housekeeping. Jadi dalam rutinitas dalam masa pandemi itu anak-anak tersebut nggak usah keluar tapi kamu perbantukan di situ mau atau tidak akhirnya mau. Nah, itu dampak positif ya. Positif akhirnya dengan di luar comfort zone akhirnya mereka tetap mau belajar dimanapun. Nah, apalagi khususnya dengan mungkin usia ya Pak ya. Ini yang mungkin usia yang agak sulit di mana di saat usia sudah di atas 40 lah mungkin orang yang sudah monoton atau sudah malas berinovasi atau sudah enak gini-gini aja selama saya nggak ngapa-ngapain saya nggak akan dikeluarkan. Nah ini yang sudah salah persepsi. Makanya kami selalu di pihak HR selalu benar-benar bedah Pak dengan training, bukan hanya training di kelas tapi training di dalam. Jadi kami harus sampaikan bahwa kalau kerja di hotel itu nggak bisa hanya monoton di satu departemen. Nah jadi harus mau nggak mau gerak. Ya, Mas Haidar, saya tanya satu pertanyaan sebelum kita break. Artinya training internal itu muncul buah dari pandemi. Benar. Atau memang sudah ada, tapi ketika pandemi itu punya kesempatan untuk mempraktekkan langsung karena ini kitchen harus diperbantukan kemana-kemana. Gimana? Sebelum dari pandemi Pak. Oh gitu. Jadi memang sudah ada ya. Kultur itu sudah ada. Benar. Okay. Jadi memang di Akor kita buat bahwa be aware. Jadi nggak semuanya hanya satu departemen tapi semuanya harus tahu. Jadi setidaknya seorang general manager bukan hanya tercipta dari seorang front office, housekeeping atau departemen lain, tapi dari kitchen pun juga banyak. Jadi masih punya semua kesempatan yang sama Pak. Seperti itu. Baik. Nanti kita lanjutkan para narasumber dan sahabat Mercury silahkan. Saya mengundang Anda seperti biasa kalau ada yang mau di-sharing-sharingkan dengan Bu Novi dengan Mas Haidar di 0817300096 boleh, melalui line telepon juga boleh di 031 5620096. Oke, silakan sekali lagi untuk Anda yang mau sharing-sharing monggo di 031 5620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Mercury di 0817300096 ya. Topik kita hari ini adalah comfort zone versus growth zone.
Dan tadi kita yang terakhir sudah mendapatkan sebuah wacana menarik dari Bu Novi bahwa comfort zone itu tidak selalu hati-hati mengartikan comfort zone dalam karir begitu ya, karena itu tidak selalu berkonotasi negatif. Karena orang untuk bisa growth juga harus merasa nyaman dulu dengan kondisinya supaya dia bisa ini. Tapi ini kan tadi saya bilang ini seni gitu ya buat teman-teman HR gitu ya. Nah, harus seperti apa mengelolanya ini Bu Novi supaya kemudian kan kadang-kadang namanya manusia ya, kalau sudah enak itu kan sudah duduk lupa berdiri gitu. Betul, Mas. Nah, itu kan rambu-rambunya piye Bu Novi kalau seperti itu? Iya, jadi sebenarnya kalau ini mungkin ini sebagai pengetahuan saja gitu ya. Jadi kalau kita bicara di dalam lingkaran gitu, lingkaran yang paling dalam itu lingkaran yang membuat nyaman itu namanya comfort zone kayak gitu kan. Nah, terus kemudian di luar comfort zone itu kalau kita mau berkembang itu ada fear zone. Jadi habis comfort ini fear zone-nya gitu. Gitu. Jadi comfort zone itu orang nyaman, monoton, wis enggak ada variasi, wis pokoknya rutinitas, otomatis kayak gitu. Nah, fear zone itu di mana ketika ada perubahan, orang itu bisa meresponnya dengan sangat reaktif, terus mulai nyari excuse gitu kan. Oh, karena ini dia ada ketakutan gitu ya. Aku nggak mau berubah karena ini loh belum tentu berhasil. Oh, ini loh menyakitkan. Oh, ini loh membuat saya takut, yang seperti itulah, yang seperti itu. Jadi ada di luarnya itu kalau kita mau berubah menjadi learning, nanti ada learning zone atau growth zone, itu arahnya ke sana dulu gitu. Jadi orang harus melewati fear zone-nya itu dulu supaya kemudian mereka nanti akan masuk ke learning yang pertama itu learning dulu. Learning zone baru nanti ke growth zone-nya kayak gitu. Jadi di learning itu mereka akan belajar mencari hal-hal yang baru. Jadi ketika orang sudah bisa mengatasi ketakutannya tadi, maka orang biasanya akan masuk ke tempat yang baru. Nah, di sana itu mulai mencari hal-hal yang baru, terus kemudian mengeksplorasi, mencari teman, mencari support, yang kayak gitu-gitu Mas Aldi. Nah, seperti itu. Jadi ini yang prinsip ini yang kemudian kita ini menyiapkan sesuai dengan konsepnya. Baru kemudian kalau itu di growth zone-nya ke learning zone-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mau menyiapkan orang-orang menuju ke sana, ya itu tadi nggak bisa tiba-tiba kita tarik gerodak gitu ya, ditarik dari ini. Harus itu tadi diciptakan sesuatu yang membuat mereka ini berubah dari apa yang biasa mereka lakukan. Kayaknya kayak gitu. Artinya sebenarnya kalau dari penjelasan Bu Novi, comfort zone itu justru menjadi inti ya. Awal tuh memang kan harus itu adem, ya. ayem di dalam harus kayak gitu kan dulu ya. Iya, baru kemudian iya paham. Nah, nanti kalau sudah seperti itu baru nanti orang kan balik lagi nih masuk ke comfort zone-nya ya, karena sudah biasa kayak gitu. Kayak seperti learning S itu kemarin itu learning curve untuk pembelajaran kemarin. Kayak gitu kalau udah sampai di atas sebelum turun maka dia harus dibawa naik lagi. Kayak gitu. Ya, nah Mas Haidar, kalau di Mercure Surabaya Grand Mirama sendiri, komposisi dari anak buahnya Mas Haidar itu lebih banyak ke sudah milenial dan Gen Z atau masih banyak juga yang X-nya? Kalau di Mercure Surabaya Grand Mirama sendiri, kalau kita buat persentage ya Pak, kalau buat persentage ini masih di 60-40, yang dimana 60 ini X masih X betul, dan 40 ini yang ibaratnya sudah di milenial ya. Nah, bukan berarti kami tidak butuh support juga dari yang X ini, malah kami bersyukur jika ada X Pak, tapi X yang benar-benar bisa mengikuti ya Pak ya. Jadi memang kalau X yang bisa mengikuti ini, malah beliau juga bisa terima dengan kooperatif dan positif. Dan bagusnya ini juga menjadi pembelajaran juga buat yang milenial. Terkadang kita perlu ketahui bahwa para milenial ini kan pokoknya sukses cepat, hasilnya nanti terserah. Nah, ini sukses cepat, hasilnya terserah, dan prosesnya butuh cepat juga gini. Ya, mereka hasilnya terserah itu maksudnya itu bukan pada kualitas atau tertentu gitu kan. Benar. Oh gitu ya. Jadi itu. Ya, roto berbahaya juga kalau untuk sistem ya. Iya, benar. Gak bahaya. Gak bahaya. Arek-arek gitu ya. Benar. Oke. Oh, milenial kayak begitu ya. Iya, benar. Kami di hotel seperti itu, Pak. Jadi makanya kami tetap butuh support dari gen ini ya, gen yang tadi X tadi itu, bahwa beliau juga bisa support kooperatif. Namun kita juga timbal balik bahwa para milenial kita tidak bisa pungkiri bahwa semangatnya juga luar biasa ya. Karena beliau melihat
intinya aku harus sukses dulu. Nah, prosesnya gimana tak laluin, tapi harus butuh cepet nih gitu loh. Aku butuh cepet nih. Nah, ini yang ini juga butuh semangat dari para milenial. Akhirnya nantinya di saat Gen X ini sudah lemes-lemes, akhirnya wah bahaya nih kalau saya diambil sama kaum milenial. Ini ya Pak ya. Benar di situ. Artinya secara tidak langsung memang diciptakan kompetisi yang sehat ya. Benar. Bahwa agar mereka saling menyemangati, saling berkompetisi tapi untuk tujuan yang sama gitu. Benar. Tapi benar nggak teman-teman Gen X ini memang seperti pengalaman Mas Haidar cukup banyak yang sudah di zona nyaman. Benar, cukup banyak yang nyaman. Artinya kan tadi kan catatannya Mas Haidar kan Gen X yang masih mau diajak maju gitu ya. Artinya kan belum tidak semudah itu mengajak semuanya untuk oke ya. Benar, itu fakta Pak. ya. Fakta sekali. Tinggal tergantung cara pendekatan sih semua itu. Yang disampaikan oleh Bu Novi tadi benar, bagaimana seni, bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap Gen X ini. Nah, kalau milenial itu mungkin masih sulit untuk mendengarkan ya Pak ya. Nah, tapi kalau Gen X ini masih mau mendengarkan. Cuma setelah didengarkan hilang. Nanti di mana itu suaranya. Nah, tapi bagaimana kita pendekatan terus-menerus akhirnya Gen X ini bisa support ke kita. Itu sih. Tapi yang kami alami di Medkes Surabaya, Grand Mirama sendiri, Gen X sendiri memang ada kesulitan 10% mungkin ya dari orang ini yang sudah comfort zone, Bu. Udah nggak mau aja, udah nggak mau diapa-apakan. Tapi perlahan-perlahan dengan kita pendekatan setiap orang berbeda itu sedikit-sedikit mulai kelihatan, Pak. Jadi kalau ibarat kayak apel sudah mulai kelupas sedikit demi sedikit, tinggal nanti kita cari apel momen bagaimana biar satu persatu kita buat seperti itu. Iya. Mas Haidar, kalau di tempat panjenengan itu bagaimana memblender gitu, ngeblendnya mereka antara yang sudah comfort zone itu yang Gen X sama yang milenial. Apakah mereka memang diminta untuk mengerjakan sebuah proyek bareng-bareng supaya mereka saling bisa mengemukakan pendapat, atau tetap dipisah? Kak, ini kalau ini proyeknya kayak Gen X lebih oke, ini milenial, atau gimana strateginya? Kalau kami, boleh belajar. Boleh. Kalau kami adalah tetap memix ya Pak. Kalau misal kita memisahkan malah nantinya jadi gap. Nah, kalau udah jadi gap ini yang bahaya. Itu bahaya ya. Benar, malah jadi bahaya. Malah yang nantinya waduh kok milenial lebih unggul nih, udahlah saya pasrah. Akhirnya timbullah kata pasrah, itu yang kami benci. Nah, tapi kalau dengan digabung, akhirnya orang ini bisa tahu kelemahannya di sini, positifnya di sini. Jadi akhirnya orang punya tanggung jawab. Sebenarnya kan orang mau keluar dari comfort zone, satu bukan hanya learning tapi dikasih tanggung jawab ya Pak ya. Jadi betul tadi, jangan asal dipindah aja. Kalau asal dipindah itu bukan lari ke comfort zone, lebih tepatnya lebih dibuang ya kalau tapi kata. so far konfliknya tidak seruncing seperti yang saya gambarkan atau gimana? Kalau lebih konflik ini sebenarnya konflik di hotel kami ini adem ayem Pak. Oh gitu ya. Malah adem ayam banget. Kalau dari segi kekaryawanan ya, ya memang itu juga termasuk comfort zone ya kalau adem ayam itu ya. Tapi kalau udah kita sentil sedikit dengan adanya seperti strategi perbantuan atau mungkin bagaimana, itu pasti agak sedikit ada kayak kabur-kabur. Tapi nantinya di sini kita buat bagaimana skema, bagaimana bisa support saling satu itu sih. Oke. Bu Novi ada komentar untuk jawaban dari Mas problem Haidar? yang ini yang tadi kita menyoroti problem yang generasi X yang tadi masuk ke comfort zone, sebenarnya bisa jadi bahwa memang mereka masuk ke comfort zone, tetapi ada satu hal lagi, ego mereka, bahwa itu tadi loh Mas, mereka itu nggak mau membagikan pengalamannya, experience-nya kepada yang muda-muda dengan tadi itu, karena ketakutan bahwa mereka nanti akan kesalip kayak gitu loh. Kalau bersaing Seperti dengan itu. anak-anak Kapan hari itu milenial. saya di klien mana ya? Itu kendalanya seperti itu. Jadi orang sudah. Tapi itu kan manusiawi ya, Bu Novi. Di mana-mana kayak begitu kan seperti ya. itu gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau kan ini harus dibawanya lagi bahwa kalau orang bekerja itu kan sebenarnya tujuan kamu bekerja, jadi value-nya kita bekerja itu apa gitu kan, bukan sekedar untuk mencari nafkah saja gitu ya. Tetapi kalau kita bisa memberikan manfaat kepada sekitar kita, kepada lingkungan kita, dengan mengembangkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bicara lagi ke konsep leadership, seorang leader yang baik adalah kalau dia bisa mengembangkan leader-leader yang lebih baik dari dirinya, di orang yang ada di bawahnya seperti itu. Nah, seperti itu tadi. Kalau kita kemudian kita mau
memelihara egoisme kita, yaitu tadi ya wis lah aku pensiun selesai terus ilmuku gak kepake di mana-mana, ya wis biar aja toh ya ini apa yang tak bawa dari apa yang saya dapat dari saya bekerja selama ini gitu. Tapi kan sebenarnya kalau itu dia bagikan kepada orang lain terus kemudian membuat orang lain berkembang, itu kan sebenarnya kepuasannya itu akan lebih besar gitu loh Mas. Seperti itu. Tetapi saya lupa perusahaan apa ya waktu itu. Terus jadi gini, loh kalau orang-orang itu disuruh sharing knowledge kayak gini atau membagikan ininya pengalamannya, didik orang-orang baru, mereka nggak mau, mereka nggak mau ininya karena lebih mengirit ya kesarannya. Iya, jadi mereka juga merasa bahwa toh perusahaan butuh aku gitu, sehingga diperpanjanglah mereka setelah masa pensiun diperpanjang dengan kontrak. Kalau kemudian misalnya perusahaan nggak mau pakai aku, setelah saya pensiun, banyak loh yang mau meng-hire saya gitu loh Mas, ada yang seperti itu gitu. Jadi itu tadi tidak mau membagikan itu kadang bukan hanya masalah tidak mau sesuatu yang baru. Di grupnya Cokro itu juga kan kayak begitu ya. Oh iya. Kan Cokro bersaudara makanya itu. Saya ada cerita-cerita kayak gitu. Bolak-balik ditegesin sama Mas narasumbernya dari Cokro itu bahwa memang itu kendala terbesar dia. Padahal yang Gen X pasti lebih pinter karena dia jam terbangnya lebih tinggi. Tapi kalau ditanya enggak mau, rahasia. Gitu. Nah, itu kan kadang kita enggak ngelihatnya itu bukan sebagai comfort zone, tetapi yaitu tadi egonya dia untuk mempertahankan status quo-nya dia supaya dia tetap dihargai seperti itu gitu Mas Aldi. Nah, berarti harus dilanjut dengan pertanyaan. Nah, ini mengajak bagi teman-teman HR ini untuk mengajak dari generasi manapun keluar dari comfort zone, apa trigger terbaiknya Bu Novi? Trigger terbaiknya gini. Apakah misalnya ayo kalau misalnya bisa mencapai ini kan nanti income-nya naik, apakah itu atau hal lain? Gini, jadi kok kita kembali lagi ke ke konsep manajemennya ya Mas Aldi ya. Tadi kan kita buat mereka masuk ke comfort zone dengan menyediakan tadi itu SOP-nya, job desk-nya gitu kan. Kemudian sistem manajemen yang kemudian tertata membuat mereka merasa bahwa kalau saya bekerja, saya mengeluarkan effort lebih, akan ada sesuatu yang berbeda buat saya seperti itu. Nah, kalau kemudian kita mau meminta orang ini lepas dari generasi apapun gitu, yang pertama dibuat itu sebenarnya adalah membuat setiap orang atau setiap karyawan itu tahu sebenarnya kalau saya bisa mengerjakan sebuah pekerjaan ini, saya itu perlu kompetensi apa saja dan di level berapa. Jadi di tingkat berapa kemampuan saya ini dibutuhkan, sehingga kalau orang ini di dalam sebuah jabatan yang dia mau naik secara linier mau ke atas, maka dia belajar dari yang dia harus menguasai kompetensi tahap bawah sampai tahap atas yang di batas dia mau capai gitu. Jadi secara kompetensi teknisnya itu dia harus tahu aku mau mencapai di level ini. Di level ini kebutuhan kompetensi jabatannya apa? Dan itu harus jelas ya. Itu harus ada supaya kemudian jadi tahu kalau saya harus bisa melakukan ini, saya harus belajar apa. Itu akan otomatis Mas Aldi kayak gitu. Jadi otomatis mau nggak mau gitu. Nah, nanti manajemen support dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai. Nah, kalau kemudian seperti itu, yang lain adalah apa? Ya ada target kerja dari masing-masing orang sehingga orang kerja itu nggak kayak ngelundung semprong gitu. Gitu ya sehari-hari terus mendengarkan kayak langgam keroncong kayak gitu. Seperti itu. Jadi KPI atau target kerja itu membuat orang itu jadi tahu bahwa ini yang harus saya capai gitu. Nah, sistemnya yang disupport juga gitu. Kalau saya mencapai ini, maka sekian tahun berturut-turut maka akan ada promosi. Terus kalau berapa tahun akan lebih berapa persen dari pencapaian yang ditargetkan akan ada bonus, akan ada insentif yang seperti itu. Gitu, sekarang Mas. boleh kita belajar lagi dari Mercury Surabaya Keren Drama. Kalau di Mercury sendiri selama ini kalau kita boleh belajar lagi-lagi apa trigger untuk ini untuk mengajak gen manapun keluar dari comfort zone, Mas Haidar. Oke, terima kasih Pak. Jadi pertama saya sebutkan 3 milenial dulu Pak ya. Saya uraikan dulu. Sebenarnya comfort zone ini juga sedikit berbahaya ya atau riskan bagaimana kalau semisal udah keluar dari zona nyaman tapi dengan periode yang terlalu cepat itu juga nggak baik. Nah, sebenarnya para milenial ini yang tadi saya sampaikan bahwa butuh proses cepat, hasilnya terserah. Nah ini biasanya belum 1 tahun aja beliau sudah ngelihat lowongan yang menarik buat dia itu sudah pergi.
Untuk pindah gitu pindah. ya. Nah ini kan sebenarnya juga malah nggak baik ya. Sebenarnya bukan malah nggak baik apa, karena beliau di situ akhirnya kelihatan bahwa prosesnya dulu dilaluin dulu gitu loh, bahwa apa yang kamu kerjakan sekarang yaitu kamu kerjakan dulu. At least kalau kamu sudah siap, menurut siap ini banyak makna ya Pak. Siap ini dari siap, pokoknya siap lisan, tapi ternyata di situ salah. Nah ini akhirnya jadi bukan comfort zone lagi, malah jadi zona yang kurang baik nantinya. Nah akhirnya nanti dari segi karir itu malah bukan jadi growth, malah jadi nanti unmotivate buat karyawannya sendiri. Nah kalau untuk gen yang keseluruhan yang selalu saya sampaikan ke tim saya bahwa kenapa harus keluar comfort zone ini adalah kembali ke benchmark kita bekerja ini untuk apa. Nah kalau kita sekarang sudah berpikir kita bekerja untuk keluarga atau mungkin untuk karir ke depan, jadi kalau kamu comfort zone, ibaratnya kamu akan mendapatkan upah ya seperti itu saja. Jadi kamu tidak akan pernah mendapat lebih. Jadi kamu jangan iri dengan yang lain. Nah, jadi kamu akan mendapatkan itu saja. Tapi kalau kamu memang mau berupaya untuk ke depannya lebih baik dengan mungkin departemen berubah atau mungkin ada, kalau di kami Pak ya, kami selama ada lowongan terbuka itu selalu kami internal dulu Pak. Jadi apapun itu lowongan posisinya itu kami selalu tawarkan ke semua dulu. Jadi nggak ada, loh saya sebelumnya kitchen tapi saya mau belajar di sini, nggak ada masalah selama kamu mau. Setidaknya kan di situ nantinya ada perubahan Pak, bahwa akhirnya selama kamu mau mencoba itu bukan hanya upah yang happy, tapi keluarga di luar rumah juga akhirnya happy. Jadi comfort zone ini jangan hanya karena kamu saja yang comfort, di rumah juga nggak bakal comfort nih. Nah, jadi harus difikirkan benchmark bekerja dulu. Itu selalu saya paparkan ke semua tim. Oke, baik, menarik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ditahan dulu atau sabar dulu Bapak Ibu untuk kita ke iklan dulu ya. Ya, kita sudah sampai di sesi terakhir. Ada Mas Danu, ada Bu Firda, ada Pak Andreas. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita sampai di titik 9 pagi. Saya ke Mas Danu dulu. Mas Danu, terima kasih ya sudah mampir. Seperti diinfokan oleh Mas Haidar, membahagiakan karyawan lebih dulu akan bisa memberikan pelayanan maksimal pada customer. Apakah ini terbukti berhasil di Mercure Surabaya? Apakah ini ada perbedaan hasil yang dicapai pada generasi milenial dan X? Silakan, Mas Haidar. Terima kasih Mas Danu. Terbukti berhasil Mas Danu. Jadi memang kami selalu membuat karyawan ini happy dulu, karena kalau karyawan nggak dibuat happy, jadi beliau akan membuat happy tamu ini sudah wegah-wegahan. Jadi para milenial tadi yang disampaikan bahwa para milenial sendiri juga bukan hanya melihat uang sekarang, tapi melihat pengalaman dan bagaimana lingkungan kerjanya. Kalau lingkungan kerjanya sendiri karyawan ini sudah dibuat seperti tamu ya ibaratnya, itu pasti akan happy, dan karyawan nanti bekerjanya ini nggak asal-asalan. Jadi akhirnya wah iya nih saya sudah dibuat manajemen happy, masa saya nggak bisa membuat tamu happy, padahal membuat tamu happy itu adalah KPI-nya paling penting di situ. Kalau soal hasil yang dicapai, dari pasti generasi milenial dan X, ketika ngomong soal ke tamu udah semuanya sama ya, standar ya? Sama, standar, dan itu terbukti biasa kalau mungkin mau cek di Google Review itu pasti banyak komen-komen positif. Jadi wah sekarang tamu bukan hanya status sebagai staff ya, tapi anak training atau magang di hotel kami pun juga kami didik seperti itu. Jadi pasti terbukti bahwa wah luar biasa stay di Hotel Mercure Surabaya. Wow, keren. Bu Novi mau nginep di sana? Iya. Saya Surabaya belum pernah nginep yang Oh gitu. harus. Staycation gitu Tapi ya. sebelum nginep komentar dulu deh untuk pertanyaannya Mas Danu. Kalau tambahan dari Bu Novi apa? Oke, perbedaan hasil yang diterima gen milenial dan X ya. Jadi kalau menurut saya tadi nyorotinya lebih ke tadi apakah perlu membuat karyawan nyaman dulu tadi ya. Terus baru kemudian kita bisa serve tamu dengan baik. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Jadi comfort zone-nya itu paling enggak dalam batas tertentu itu harus kita ciptakan dulu. Nah, ketika itu sudah tercipta maka kita terutama kalau yang jasa ya, service kayak gitu itu apalagi hospitality gitu ya harus intens ya. Betul, intens karena interaksinya langsung dengan tamu, terus jaraknya dekat gitu loh dengan tamu. Benar. Jaraknya dekat. Kalau mau komplain itu wis langsung gitu. Dari makanannya gitu ya, dari fasilitasnya, terus staf yang kurang senyum, yang ramah dan sebagainya. Karena kalau bilang tadi itu bahwa servis yang baik kepada customer atau pelanggan
hari Jumat kemarin kan Ama habis ngadakan acara itu Mas gitu kan di salah satu hotel di Surabaya Barat sana gitu. Terus ya sebagian besar komentar dari tamu peserta Rakornas itu menyatakan baik pelayanannya, apa keramahan orangnya, makanannya dan sebagainya. Terus ada yang nyeletuk. Itu kalau kita bilang pelayanan yang bagus itu bukan cuma senyum-senyum tok loh ya. Senyum-senyum tok tapi kita Harus salah sigap. bleset, nggak sigap. Itu ya nggak bisa kayak gitu. Betul, Seperti itu. betul. Jadi di balik itu tadi bahwa ya setelah mereka tahu kenyamanannya didapatkan ya ini tadi kita memasukkan apa yang harus mereka lakukan gitu kan Mas. Ya artinya tidak cuman artifisial lah ya. Ini mesti terimplementasi dalam bentuk yang nyata-nyata. Hasil Nyata-nyata. tadi, benar. Karena orang senyum-senyum tok itu kadang itu Iya. ya sebentar lagi ya. Benar. Sebentar lagi ya ditunggu ya gitu Jadi tapi kalau- nggak cepet datang Benar, kayak benar. gitu. Real itu, Bu. Iya kan, betul ya. Pasti ada. Tamunya itu. pasti bilang lagi sampel ya. Surabaya ini betul. Oke, sekarang saya bergeser ke Bu Firda. Selamat pagi Bu Firda. Bagaimana mengatasi cara baru yang akan di-share pada karyawan? Oh ini cara itu maksudnya mungkin ada Kiat ya. iya program baru atau kiat baru atau apa gitu ya. Tapi mereka menunjukkan penolakan. Apakah pernah ada pengalaman mengatasi ini, Mas Haidar? Seperti Oke, apa? baik, terima kasih. Kalau penolakan pasti ada, tapi penolakan secara halus ya. Kalau penolakan secara halus ini adalah beliau sudah iya tapi akhirnya tidak menjalankan. Nah ini kami nggak langsung panggil, tapi kami tetap harus cek dulu ke anaknya kira-kira apa sih yang jadi kendala ya Pak. Kendala. Benar, karena kalau Oke. kita mendrag hanya semua golongan itu nggak bisa, tapi mau nggak mau kita harus one by one ya. One by one. Jadi harus kita tahu kendalanya. Jadi di sini akhirnya kita tahu, oh semisal kendalanya karena tidak cocok atau mungkin saya nggak bisa kayak gini. Nah ini sebagai seorang ISR pentingnya untuk mencari solusi. Nah apalagi ISR ini ibaratnya kayak gurunya di hotel ya Bu ya. Jadi mau nggak mau semua curahan hati itu di HR pastinya. larinya ke situ Nah ya. benar. Iya, Jadi ini baru kita dapat jika kendalanya seperti semisal kendalanya adalah waktu Pak, saya nggak bisa waktu gini-gini. Nah, akhirnya kita cari solusi. Oh waktunya harus dibuat seperti ini. Akhirnya dapat jawaban seperti itu. Nah kami punya seperti itu sebenarnya Pak. Jadi punya kendala waktu itu orang ini nggak bisa kalau semisal shiftingnya harus masuk sore pulang malam. Oh. Nah, jadi kami cari solusi. Oh, jadi kalau begitu tetap kamu masuk pagi nggak apa-apa. Jadi bukan hanya kami spesialkan ya, tapi memang ada faktor gitu loh. Kalau faktornya emang jelas, kenapa kita tidak coba gitu loh Pak. Jadi faktornya karena ini, udah kita buat faktor seperti ini, akhirnya anak ini tetap mau. Jadi kebanyakan betul seperti yang disampaikan Bu Firda. Jadi ada orang yang ingin mencoba tapi terkendala ada salah satu faktor. Biasanya waktu ini yang paling penting. Oke. Saya pengen banget Pak, tapi waktunya ya udah tetap bisa kok. Nah, akhirnya sampai sekarang bisa jalan. Jadi everybody happy begitu ya. Benar. Artinya kalau di Mercure Surabaya Grand Mirama Benar. itu masih bisa memberikan ini ya mengajak mereka untuk bicara Keep in mencari touch, solusi benar. gitu ya. Nah Bu Novi kalau secara umum kalau misalnya mengatasi penolakan karyawan ini seperti apa? Gini, jadi kok kita mau istilahnya melaunching gitu ya, atau akan menerbitkan sesuatu yang baru gitu kan. Kan ya kita mulainya dari leader-leadernya dulu kan Benar. gitu, dari para manajernya dalam meeting lah Ya. seperti itu kita sampaikan ini kita akan isu sesuatu yang baru gitu. Kira-kira ada masukan nggak dari mereka gitu ya. Jadi ketika mereka sudah firm, nah baru kemudian kita akan sampaikan ke semua dan dengan diminta backup dari para leader yang ada seperti itu. Jadi kalau misalnya ada penolakan dan sebagainya seperti yang disampaikan tadi, itu tadi HR itu memfasilitasi dengan melibatkan para leader tadi gitu. Jadi bukan semua kemudian nanti larinya ke HR, kan kasihan nanti rambutnya brodol semua kan kayak gitu. Cepat budaknya. Iya. Jadi Mas Haidar ganteng-ganteng tapi sininya mengkerut semua gitu kakek gini. Seperti itu. Jadi dengan melibatkan para atasan supaya kemudian atasan ini juga memberikan penjelasan gitu. Karena biasanya dengan mereka yang sangat paham
dengan konteks pekerjaannya, terus hari-hari ketemu, itu lebih mudah untuk merangkul mereka, memberikan penjelasan yang sederhana dan lebih tepat lah gitu. Karena kalau kita HR gitu kan kayak tadi ngurusin orang 120 kan belum benar. tentu Iya, hafal betul, semua gitu ya, betul. karakternya itu yang paling tahu Yang atasannya. menarik ingin saya tanyakan juga itu seberapa jauh kita boleh akomodatif dengan penolakan itu, artinya kita tampung dan kita cari solusinya. Tapi mana juga yang nggak bisa. Ini kalau diteruskan nanti ini semua menolak akan ribet, Mas Haidar malah ribet lagi. Itu batasan-batasannya apa, Bu? Yang Kalau boleh pertama adalah yang pasti ini sesuai dengan tujuan organisasi ya. Kalau misalnya Baliknya ke sana ya, balik-balik kalau ke sana ini ya. targetnya harus sekian terus nolak gitu, Nah, nggak ya bisa. sudah nggak bisa. Oke. Saklek dari Ya, awal. kalau itu benar. sudah Oke. harga mati lah. kalau Benar, itu ya. jadi ada alasan tertentu Ada alasan ya. tertentunya. Oh, NKRI berarti ya. Oh, NKRI. Karena kita mau achieve, kita mau grow, terus mau berkembang kemana-mana. Kalau kemudian itu nggak mereka nggak setuju, ya wis pasukan kita kan berarti nggak siap ya. Jadi Oke, kalau itu oke, ya oke. harus mau nggak mau. Itu nggak boleh ya, Nggak itu boleh. harus Ya, tidak bisa ditawar. ya. Terus yang kedua adalah comply dengan ketentuan atau regulasi yang ada, kayak gitu. Jadi dalam rangka kalau kita mengikuti misalnya tentang K3, orang harus pakai safety helm, pakai kacamata, keamanan, pakai rompi keamanan itu, pakai sepatunya juga. Safety, ya. Kalau itu mau nggak mau harus diikuti ya, wes Harus. nggak ada cara gitu, kan nggak boleh. Saya kaki saya sering cantengan nggak bisa pakai ini. Maksud cantengan kerja orang hotel maksud Oh, enggak, ini kan ngomongnya bukan hotel pakai safety tadi itu, safety Oh iya shoes. iya. Terus Oke. kaki saya ini nggak bisa atau saya ini nggak kulino pakai sepatu gitu kan. itu nggak boleh juga Iya, ya, dia karena- nggak bisa ya, dia nggak bisa bekerja di tempat yang tadi itu Iya, mengharuskan apalagi dia alasannya pakai safety ya. Safety Benar. kayak gitu. Nggak bisa Oke, diganggu oke. gugat kalau Nggak bisa safety ya. diganggu-gugat. Mas Haidar mau menambahkan? Ya kalau itu benar. Jadi terkadang juga kita harus brand was ke leader ya Bu ya. Terkadang leader ini juga ada yang tidak saklek, Support, tidak ya. survive. Makanya kadang-kadang memang ada yang kadang-kadang lompat ya langsung harusnya ke leader tapi ke HR. Nah ini yang mungkin jadi titik poin. Harus leader juga kita benahi dulu, baru kita bisa menggerakkan ke karyawannya dulu. Makanya leader ini yang harus kita tegakkan dulu ya. Kalau bisa sesuatu visi misi yang ada disampaikan Ibu, baru kita bisa ke karyawan semuanya Karyawan dulu. semuanya Iya. gitu ya. Jadi ada peran atasan langsung ya. Iya. Yang penting juga ya. Benar. Akan sangat membantu teman-teman HR ya. untuk Benar. menangani semua permasalahan. Pak Andreas, terima kasih juga sudah berkenan mampir di Dialog Solusi SDM pagi ini. Bagaimana penanganan Mercure pada divisi sales marketing untuk peningkatan customer, mungkin peningkatan income ya. Apakah mungkin tercapai tanpa ada target dan kontrol dari manajemen? Apakah divisi ini juga bisa tercipta comfort zone? Nah ini soal teman-teman yang ada di sales, mungkin sales atau marketing ini, silakan. Ya, sales marketing di hotel ya cukup menarik juga bagaimana caranya bisa menggrowth atau meningkatkan revenue kalau kita Revenue. bicara sales marketing ya. Tetap kalau di dunia sales marketing harus punya namanya target. Jadi kalau kita dunia sales ya, bukan hanya sales yang marketing yang sekarang punya target. HR pun juga ada target. Dimanapun juga punya target. Tapi sales marketing ini adalah ujung tombaknya perusahaan. Betul. Nah kalau nggak bisa jualan, bagaimana bisa membuat orang bisa makan nih ceritanya kan gitu Pak. Nah Ya. yang pertama itu, jadi sisi seorang GM atau mungkin sisi seorang eksekutif asisten manajer juga penting karena beliau ini juga harus tahu tentang general ya. Jadi bagaimana kira-kira kalau di hotel ya kira-kira pangsa mana yang harus dikejar, semisal di government atau di mana. Nah ini jangan sampai salah menempatkan orang. Ini yang paling penting juga. Jadi udah punya tim banyak tapi nggak bisa menempatkan sesuai dengan posisinya. Akhirnya percuma juga, fail akhirnya ya. Nah bagaimana tidak jadi comfort zone di dunia sales marketing. Sebenarnya kalau sales ini sangat banyak peluang Pak. Malah di hotel ini banyak sekali kalau ibaratnya diambil, kalau udah jualan kelihatan jualan akhirnya persennya diambil. Oh ini di market jualannya paling banyak, sales ini coba direkrut. Nah ini cukup banyak. Nah bagaimana tidak menjadikan comfort zone? Sebenarnya sales ini posisi yang paling nyaman karena bisa keliling-keliling dimanapun, jualan bisa, akhirnya terlibat di front office bisa, di housekeeping juga bisa. Nah jadi caranya adalah bagaimana cara tidak membuat comfort zone sales, tetap adalah sales juga tetap harus namanya trainee ya. Dan trainee ini yang paling penting di seluruh divisi, jadi tetap harus dikasih tahu bagaimana cara KPI, SOP yang sesuai, jadi nggak asal-asal
kadang-kadang juga sales kalau udah jualan tinggi, ibaratnya udah angkuh Pak, wah udah tinggi nih jualannya, akhirnya kamu harus tanduk kepada saya gitu. Nah ini yang harus cara bagaimana seorang GM atau OEM atau mungkin HR juga harus bisa mengontrol di situ. Ya artinya tetap kontrol pasti sangat dibutuhkan. Iya benar. Kalau enggak mereka karep-karepnya begitu ya. Akhirnya comfortnya seperti itu. Comfortnya mereka sekarep-karepnya dia itu. Tetap kalau di sales juga punya leader, director of sales ini juga perannya bukan hanya melulu ke sales tapi juga harus melihat ke manajemen. Jadi biar enggak hanya jualan-jualan tapi juga quality dalam penjualan tersebut bagaimana. 25% penjualan itu hanya kita datang ke tempat dan kita menggrab itu 25% kalau menurut saya Pak. 75%-nya adalah bagaimana kita manage di saat tamu stay sampai pulang itu bagaimana 75%-nya. Kalau 75% sudah didapat pasti yakin si repeater itu pasti akan kembali. Akan kembali ya. Karena hatinya udah kena Karena ya. hatinya udah kena. Tapi 25% hanya menggait itu aja 25% saja menurut saya. Tapi 75% bagaimana kamu bisa membuat tamu enjoy, stay di Mercure, mungkin di saat stay. Nah, itu yang paling penting. Kadang-kadang prinsip sales sekarang berbeda. Udah dapat tamu itu 75%, 25%-nya terserah hotel mau ngapain. Nah, ini sekarang harus kebalik ya sebenarnya. Kebalik menurut saya Pak. Jadi kalau udah buat tamu ini nyaman, like homey ya, mungkin seperti di rumah. Nah, itu pasti nggak akan kemana-mana tamu. Dan bagaimana cara komunikasi pada sales tersebut. Oke. Bu Novi mau menambahkan soal ini. Ya, jadi tadi itu kalau kita bicara sales ya tentunya harus ada target ya Mas. Ada target, ada kontrol, ada untuk target, targetnya ada capai apa kontrol enggak, seperti itu. Karena ya duitnya itu dapatnya dari sini gitu dan duitnya dapat dari sini dan itu tadi butuh orang-orang sales yang juga paham tentang bagaimana sisi pandangnya gitu ya. Gitu ya. Jadi mereka mungkin merasa bahwa kalau aku yang bisa datengin duit ini pahlawannya buat perusahaan itu saya gitu. Padahal itu tadi di belakang layarnya itu tadi yang sebenarnya realita ketika tamu benar-benar nginep gitu, karena tamu itu kan modelnya macam-macam Mas. Betul, gitu ya. Betul. Kamar sudah dibikin dingin, ada yang kedinginan. Nanti dibikin sedang netral 25, ada yang kepanasan seperti. Padahal ya nyaman gitu, tapi tidak biasa karena personal sifatnya kan seperti itu. Terus ya itu tadi lah nanti urusan kamar mandi lah, tidak suka yang ada bathtubnya, nanti suka yang shower toh, yang seperti itu. Nah, itu hal-hal yang perlu dibuat membuat nyaman tamu gitu. Dan itu saya justru mendapatkan pemahaman baru bahwa ya itu tadi kalau mungkin kaitannya dengan nanti pengaturan kinerjanya bahwa proporsi dari sales itu sebenarnya itu tadi 25% yang 75% di sananya gitu. Jadi kalau close order tuh cuma 25% loh. 75 itu tergantung bagaimana after salesnya gitu kan. Benar. Seperti itu. Betul, jadi ini justru saya sesuatu yang baru dan ini tadi menjadi referensi ketika kita mungkin bagi insentif dan sebagainya kaitannya dengan pencapaian kinerja gitu Mas. Ya, oke. Waktu kita memang pendek ya, tapi sudah banyak yang kita bisa pelajari. Terima kasih untuk Mas Haidar, dan sebagai closing statement saya ingin menanyakan, mungkin menggarisbawahi sekali lagi sebagai closing statement untuk pentingnya pembelajaran berkelanjutan tadi yang sudah disampaikan, training-training berkelanjutan itu untuk membuat karyawan tidak terjebak dalam zona nyaman. Oke. Saya nggak perlu panjang lebar dengan closing statement. Bagaimana caranya agar karyawan keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Yang penting tadi sudah saya sampaikan sebenarnya sekarang kita bekerja untuk siapa dan untuk apa. Nah kalau kita sudah tahu untuk apa dan untuk siapa, jadi kita mesti tahu bahwa zona nyaman itu nggak melulu buruk, nggak melulu juga baik. Nah tapi yang harus kita pikirkan bahwa jika kita berada di zona nyaman terlalu lama, akhirnya kita juga akan sengsara diri sendiri Pak. Jadi apa yang didapatkan atau upah yang didapatkan hanya melulu itu saja. Jadi yang sengsara bukan hanya kita tapi keluarga kita juga sendiri. Nah ini juga bukan hanya keluarga kita tapi dari segi karir. Jadi untuk para milenial pastinya, termasuk saya juga masih milenial. Jadi saya juga termasuk orang yang sangat benci dengan zona nyaman. Jadi kalau bisa saya keliling, akan saya keliling dimanapun Pak. Gitu. Jadi saya akan mencoba dimanapun perusahaan. Gak apa-apa supaya diberati. Supaya diapoti bahasa Indonesia itu berarti.
Iya, tiap Gitu. body tiap berarti sebenarnya. Gitu Ya, sih. oke, Jadi terima tetap kasih. semangat termasuk kaum Gen X. Jadi juga kaum Gen X bukan berarti kita di zona nyaman atau mungkin asal permasalahan waktu ya, tapi jangan sampai mengikuti waktu. Biar kita yang punya waktu itu Biar aja. kita punya waktu. Terima Tenang Mas. kasih. Anda di sini sebagai milenial nggak sendirian karena saya dan Bu Novi juga masih- itu milenial loh, Bu. Kakaknya milenial gitu Oh, loh. kakaknya, Jadi iya, jangan iya, iya. anu Iya, iya, supaya iya. masih Betty gitu Iya, ya. iya, iya. Iya, Betty, Kami ini Betty. kakaknya Anda. Terima kasih banyak Mas Haidar Anasrullah ya, Talent and Culture Manager Mercure Surabaya Grand Wirama sudah berkenan hadir. Bu Novi sekarang. Jadi kalau bicara tentang pembelajaran berkelanjutan, ini kan sebenarnya kalau kita bicara ini adalah ketika kita tadi itu dari comfort zone ke fear zone, learning zone sampai nanti Growth mau zone. masuk ke growth zone gitu ya. Nah, jadi ingat-ingatlah kalau Anda, karena kalau mau ke learning zone, ini orang akan melewati fear zone Mas gitu ya. Jadi ketika akan melewati fear zone itu kan banyak hal-hal yang Hal-hal, ditakutkan. iya. Nah, tapi yang perlu diingat adalah apa? Kalau kita nggak melewati fear zone, kita nggak akan belajar keterampilan yang baru. Ya. Kita nggak akan dapat kepercayaan dari orang lain. Karena kalau kepercayaan itu bertambah, artinya seperan kita makin besar sehingga ya benar. kita akan makin diperhitungkan. Terus kemudian keberhasilan karir atau peningkatan karir itu juga nggak bisa tercapai kalau kita nggak melewati fear zone-nya gitu. Terus kemudian networking baru kita juga nggak akan bisa dapatkan kalau kita nggak melewati fear zone. Karena networking ini akan sangat dibutuhkan ketika karir kita berkembang. Nggak tahu berkaitan apa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita atau kemudian kalau kita kenal orang-orang baru yang sebenarnya akan membawa kebaikan juga buat kita. Iya, iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Jadi ya itu tadi kalau Anda mau apa namanya ogah atau malas membayangkan continuous learning atau pembelajaran berkelanjutan, ingat itu tadi bahwa Anda harus melewati fear zone-nya. Karena kalau fear zone-nya nggak dilewati, Anda nggak akan sampai di tahap ini. Jadi ya harus berani mengalahkan ketakutan itu Iya, tadi iya, Mas. harus berani melewati fear zone Iya. ya. Oke. MSI sendiri ada kegiatan apa Bu Novi? Kegiatan kami sama masih ada pelatihan dan sertifikasi sekretaris, MSDM, kehumasan, pelayanan prima, public speaking seperti itu. Gitu ya, dan semuanya bisa Anda selesaikan dengan satu nomor saja. Iya. 811 340 5557. 5557. Baik. Mas Haidar terima kasih banyak Terima ya. kasih. Sukses selalu Mas untuk karirnya, Novi. sukses selalu untuk hotelnya ya. Amin, amin. Oke, Bu Novi juga. Terima kasih Sehat-sehat Mas. terus, kita Sehat-sehat. ketemu lagi minggu depan Iya, ya. Oke. Terima kasih. Baik, sahabat Merkuri sampai di sini Solusi SDM bareng saya Aldi mewakili para narasumber harus segera mohon pamit. Kita ketemu dalam dialog yang sama dengan topik yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.